Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seputar berita hari ini kembali hadir bersama saya Jihni Nakiah yang akan memberikan berita terbaru, terpercaya dan teraktual. Pemirsa, terjadi kebakaran di Mall BTM Bogor, Jawa Barat pada siang hari. Kebakaran tersebut terjadi diakibatkan korsleting di sebuah reklame di salah satu toko baju lantai 1. Dalam video ini, terlihat semburan api yang cukup besar sehingga kaca pecah dari depan gedung. Beberapa petugas pemadam kebakaran diturunkan untuk berusaha memadamkan api. Sekitar 40 menit, 2 unit mobil pemadam yang pertama tiba di lokasi, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, 2 petugas security luka-luka setelah memecahkan box apar, dan 3 orang karyawan pingsan akibat asap. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kejadian tersebut menyebabkan operasional mal ditutup sementara. Sekian berita hari ini, saya Jihni Nakiah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Saya akan menceritakan dongeng legenda bawang merah dan bawang putih yang berasal dari Provinsi Riau. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Bawang Putih. Karena paras wajahnya yang cantik dan putih, serta sifatnya yang baik hati. Sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan lama. Karena ibu Bawang Putih jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Tentu saja ayah dan Bawang Putih sangat sedih dan kesepian sepeninggal ibunya. Tak lama kemudian ayah Bawang Putih pun menikah lagi dengan seorang janda beranak 1. Karena sifat jahat dan selalu membuat orang lain menangis, mari kita panggil anak itu dengan sebutan Bawang Merah. Sungguh malang nasibmu Bawang Putih, karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia dan kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh si ibu tiri yang kejam dan kakak tirinya yang jahat. Setiap hari Bawang Putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan melayani kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya itu. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara Bawang Merah kerjanya hanya bermalas-malasan. Pada suatu hari, saat Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, tanpa disadarinya, selendang kesayangan Bawang Merah terhanyut. Sampainya di rumah, Bawang Merah sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangannya itu. Lalu dia mengusir Bawang Putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum selendang itu ditemukan. Bawang Putih pun pergi mencari selendang hingga malam tiba. Dia masih belum juga menemukan selendang itu. Dan dari kejauhan dia melihat sebuah gubuk kecil di dalam hutan yang ternyata dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. Nenek itu menawarkan Bawang Putih untuk beristirahat dan tinggal di gubuk itu. Bawang Putih pun menceritakan bagaimana ia bisa sampai di dalam hutan pada malam hari yang gelap. Ternyata selendang yang selama ini dicarinya ditemukan oleh sang nenek. Ia akan memberikan selendang itu dengan satu syarat, Bawang Putih harus membantu pekerjaan sang nenek selama 1 minggu. 1 minggu pun telah berlalu dan tibalah waktu berpisah dengan sang nenek. Karena Bawang Putih sangatlah rajin membantu pekerjaan, maka nenek itu mengembalikan selendang yang dicarinya dan memberikan hadiah berupa 2 buah labu. Bawang Putih hanya membawa 1 buah labu yang berukuran kecil dengan alasan takut tidak bisa membawa labu yang besar. Ia mengucapkan terima kasih kepada sang nenek.
Setelah bawang putih sampai di rumah, dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ibu tiri dan kakak tirinya sambil membelah labu yang diberikan oleh sang nenek. Betapa terkejutnya mereka ketika ternyata labu ajaib itu isinya emas dan permata. Ibu tiri bawang putih langsung merebutnya dan menyuruh bawang merah menghanyutkan selendang ke sungai dan menginap di rumah nenek itu supaya mendapatkan labu ajaib dari nenek itu. Singkat cerita, sesampainya di hutan, bawang merah menginap di rumah nenek tersebut selama 1 minggu. Kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Saat hendak pulang, sang nenek juga memberikan 2 pilihan labu kepada bawang merah. Yang satu berukuran besar dan yang satu lagi berukuran kecil. Tentu saja bawang merah memilih labu yang berukuran besar dengan harapan emas dan permata yang akan didapatkannya jauh lebih besar. Lalu bawang merah pulang dengan hati gembira tanpa mengucapkan terima kasih kepada sang nenek. Setelah tiba di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya untuk membelah labu ajaib itu. Karena sifat mereka yang sangat serakah dan tidak ingin berbagi dengan bawang putih, mereka suruh bawang putih pergi ke pasar dan mengunci rumah dengan rapat. Setelah bawang putih pergi ke pasar, mereka pun membuka labu ajaib itu. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika ternyata labu itu tidak berisi emas dan permata, melainkan berisi binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan laba-laba. Ular berbisa mematuk ibu tiri dan bawang merah. Mereka tidak bisa minta tolong pada siapapun karena pintu rumahnya terkunci rapat. Mereka terus meminta pertolongan, tidak ada yang mendengar. Akhirnya, ibu tiri dan bawang merah meninggal dunia akibat labu ajaib yang mematikan. Demikian cerita dongeng bawang merah dan bawang putih. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari dongeng tersebut bahwa apa yang saat ini kita lakukan suatu saat akan kita tuai hasilnya. Kebaikan akan dibalas kebaikan dan kejahatan juga akan dibalas dengan kejahatan. Terima kasih yang sudah mendengarkan.